Majunya perkembangan zaman dan teknologi serta tingginya mobilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur hadir untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam mengikuti perkembangan dunia kesehatan. Dengan mengemban misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan pendidikan yang mengedepankan kemudahan akses, RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur terus berinovasi dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Penyelenggaraan rumah sakit dengan tata kelola pelayanan publik yang profesional, bermutu dan akuntabel menjadikan sistem layanan lebih efektif dan efisien dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara paripurna yang berdaya guna dan berhasil guna. Mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Keberadaan tim yang kompeten dan profesional di bidang kesehatan dengan bakat dan kecakapan yang unggul serta dedikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik menjadi wujud komitmen kami dalam melayani masyarakat. Bersinergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur terus mengembangkan pelayanan yang ditunjang dengan berbagai peralatan medis canggih serta sistem manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Hal ini merupakan upaya RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh aspek masyarakat. RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk penyedia sarana kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan humanis bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan SDM yang kompeten serta fasilitas yang terus berkembang, kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi menjadi rumah sakit rujukan yang terpercaya. Mari bersama kita wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk hari ini dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN di tanah air dan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Ya, sahabat ASN, kita saat ini bersama-sama dalam tajuk acara ASN Sehat dan Bugar. Salam sehat, salam bugar. Baik, seluruh ASN yang kami hormati tentunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk menambah semangat kita bersama, boleh di awal kebersamaan kita akan kami bawakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli jamu. Cakep. Jamu diminum di pinggir kali. Cakep. Jangan biarkan nyeri menghantuimu. Segera obati agar produktif kembali. Ya, dan tentunya bersama saya Lisa Idiana di sini akan menyapa seluruh sobat ASN di tanah air dalam podcast kebersamaan kita Sehat dan Bugar. Tentunya dipersembahkan oleh Corporate University BPSDM Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan semua rumah sakit di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dan program ini akan terus berlanjut dengan rumah sakit berikutnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saat ini dan hari ini kita bersama-sama berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono, Madiun. Sobat ASN yang kami hormati, ASN memang dituntut untuk berperforma yang tinggi. Kinerja yang optimal ditopang dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang prima. Menjaga tubuh tetap sehat dan bugar di tengah padatnya aktivitas adalah kunci kita bersama untuk mempertahankan kinerja yang tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan di sela-sela aktivitas rutin kita ada beberapa hal yang mengganjal seperti halnya nyeri
Apakah itu nyeri? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama Sobat ASN dalam tajuk kebersamaan kita kali ini. Sobat ASN, saat ini kita bersama-sama akan membahas tema kita kali ini, nyeri terkendali, kinerja tetap tinggi, penanganan nyeri yang efektif untuk hidup lebih produktif. Telah bersama-sama saya di sini Dr. Mirza Kushardiardi. Beliau adalah spesialis anestesi FIPM, FIPP yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun. Beliau ini merupakan ahlinya ahli Sobat ASN. Kenapa? Karena beliau telah mengobati berbagai macam pasien, utamanya yang berkaitan dengan nyeri sendi tersebut. Bahkan pasiennya dari berbagai negara. Dan saat ini beliau menjadi pionir atau pendiri pertama sebuah klinik gitu ya. Sebuah klinik yang berkaitan dengan nyeri sendi tersebut. Dan saat ini kita sapa beliau yang ada di sebelah saya saat ini. Assalamualaikum dokter, selamat menjalankan ibadah puasa dokter. Iya, semoga tetap sehat selalu dokter dan juga seluruh sobat ASN tetap semangat untuk berperforma yang terbaik. Dokter, terkait dengan tema kita hari ini, kita akan membahas dokter terkait dengan nyeri sendi dokter. Sebenarnya nyeri sendi itu apa dokter ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat ASN semuanya. Baik, teman-teman Sobat ASN yang berbahagia di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada seluruh yang panitia yang menyelenggarakan acara ini, ASN Sehat dan Bugar ya, dari SDM, Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan edukasi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, saya akan mulai dengan nyeri. Jadi nyeri itu macam-macam. Nyeri itu bisa nyeri sendi, bisa nyeri otot, bisa nyeri saraf, bahkan bisa nyeri kanker. Nah, yang paling sering ya dari semua nyeri itu adalah nyeri sendi dan nyeri otot. Itu biasa kita alami ketika kita melakukan aktivitas yang berulang, intens, dan kemudian kita kurang untuk melakukan istirahat. Bahkan untuk peregangan ya, terutama untuk sendi itu biasanya adalah sendi-sendi yang menyangga berat badan. Apa saja, misalnya sendi paha, ya kan, sendi lutut, kemudian sendi engkel. Nah, paling banyak kasus yang dialami terbesar dalam suatu populasi ya, mau di mana negara manapun, itu adalah penyakit yang paling banyak itu adalah nyeri sendi lutut. Yang kedua adalah nyeri tulang belakang. Itu paling banyak. Jadi kalau kita istilahnya mau mempelajari suatu nyeri sendi ya, kita harus bisa nyeri sendi lutut. Kemudian yang kedua, kalau kita menguasai bagaimana kita memanage nyeri tulang belakang, maka kita sebetulnya sudah mendapatkan 80% kasus nyeri. Dan itu yang paling banyak datang ke rumah sakit. Nyeri itu sendiri adalah sensasi yang tidak nyaman dari seseorang yang dirasakan dan itu mengganggu. Mengganggu apa? Ya mulai mengganggu istirahat. Bayangkan, orang itu kan kalau dia sakit kan dia harus istirahat kan? Iya, dokter. Iya kan? Nah, ini aneh, orang dipakai istirahat dia sakit itu. Bayangkan orang sakit pinggang itu misalkan, dia dipakai istirahat itu sakit itu. Bangun tidur, orang bangun tidur normalnya adalah sehat kan? Bangun tidur, teman-teman ASN bangun tidur mestinya segar, bugar kan? Karena habis istirahat. Tapi orang sakit pinggang itu kebalik. Bangun tidur, itu orang sakit pinggang itu malah sakit pinggang itu. Bahkan bangun tidur mau ambil air wudhu, kalau muslim ya, itu pinggangnya sakit tuh. Bayangkan, mau memulai hari dengan istirahat yang harusnya istirahat itu adalah suatu proses alami recovery, pemulihan, itu dia malah sakit pinggang. Nah ini adalah masalah-masalah yang harus kita atasi dan sebenarnya cara mengatasinya itu tidak sulit. Hanya saja teman-teman ASN atau masyarakat pada umumnya tidak paham bagaimana cara mencegah dan mengatasi hal itu. Jadi sekali lagi nyeri adalah sensasi yang tidak nyaman yang dirasakan oleh seseorang berkaitan dengan keluhan yang dia rasakan. Jadi dan itu mengganggu. Kalau yang paling berat itu mengganggu istirahat. Loh, istirahat kok sakit? Bangun tidur kok sakit semua? Ini tidak benar kan? Nah, ini ada yang salah. Istirahatnya ada yang salah. Yang kedua adalah mengganggu aktivitas berat. Aktivitas berat itu dia kalau misalkan jalan lurus di kantor tidak ada masalah. Tapi kalau naik tangga, kantornya misalkan lantai 2 nih, ASN ada lantai, ini kan lantai 4. Naik lantai 2 gitu misalnya. Maka kakinya sakit itu. Turun tangga juga sakit. Nah, ini pasti mengurangi produktivitas. Bayangkan orang naik lantai 2 sakit dan turun juga sakit. Maka mau naik ke tempat kerja naik turun itu pasti akan terganggu produktivitasnya. Nah, ini contoh aktivitas berat. Kalau ada juga orang yang nyeri dengan aktivitas ringan. Aktivitas ringan itu misalnya ya dia mau duduk aja sakit. Misalkan orang sakit pinggang itu ya. Ada orang sakit pinggang itu yang duduk begini.
Kita duduk kan enak nih. Orang sakit pinggang tuh duduk begini, nggak bisa Bu, begini, miring. Kemudian kakinya kesemutan. Bayangkan ASN itu sebagian besar juga bekerjanya adalah duduk. Jadi bagaimana dia bekerja dengan posisi yang duduk pun sakit. Nah ini tidak benar. Jadi sehingga kita perlu suatu ilmu atau suatu pemahaman tentang nyeri ini sehingga kita bisa mencegah dan kalau sudah terjadi kita bisa menangani dengan baik. Iya dokter. Kalau di posisi ringan gitu ya dokter, sakitnya masih ringan gitu ya, ditahan-tahan gitu ya dokter. Nah itu apakah diperbolehkan dokter atau segera konsul ke dokter? Iya. Baik, jadi pertanyaannya adalah kapan nyeri itu harus kita konsultasikan ke dokter? Ya. Nah, dokter nyeri itu macam-macam. Bisa dokter syaraf, bisa dokter ortopedi tulang belakang, bisa dokter bedah saraf, bisa dokter medik juga bisa, atau dokter anestesi. Dokter anestesi yang dia punya keahlian di bidang nyeri. Tapi sebetulnya dokter anestesi itu sudah ahli nyeri sebetulnya. Kalau kita ada yang operasi, ini saya cerita sedikit kenapa dokter anestesi itu kemudian seperti saya ini anestesi, kemudian saya mengambil subspesialisasi istilahnya, kekhususan di bidang nyeri. Karena pada saat kita semua menjalani operasi, itu yang menghilangkan nyerinya siapa? Dokter anestesi. Dokter anestesi. Tanpa dokter anestesi nggak mungkin operasi itu jalan kan. Jadi sebetulnya ahli dokter anestesi itu dia adalah seorang ahli nyeri tapi dalam rangka pembiusan operasi. Jadi untuk operasi aja. Nah, untuk mengambil keahlian di luar kamar operasi, seperti menangani kasus-kasus nyeri sendi, maka seorang dokter anestesi itu dia harus ambil sekolah lagi. Nah, kebetulan di Sudono Madiun ini kita tempat belajarnya di sini. Jadi rumah sakit ini tidak hanya melayani pasien nyeri dan juga punya klinik nyeri yang luar biasa. Jawa Timur cukup berbangga di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun inilah tempat pusat pendidikan untuk mengambil subspesialisasi nyeri. Begitu. Dan kita bekerja sama dengan Airlangga University, bekerja sama dengan Brawijaya University. Kemudian dari situ belajarnya juga ke Madiun. Baik. Di Madiun ini ada klinik tersendiri ya dokter ya terkait dengan nyeri sendi tersebut. Kabarnya seperti itu dokter. Betul. Jadi tidak hanya nyeri sendi. Jadi teman-teman ASN dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia seluruhnya di Madiun di Rumah Sakit Dr. Sudono itu kita punya klinik nyeri. Klinik nyeri Dan paliatif. Paliatif itu artinya untuk nyeri kanker. Jadi di sini tidak hanya kita nangani nyeri sendi. Sebagian besar memang nyeri sendi, tetapi kita juga punya nyeri kanker, kita juga punya nyeri saraf. Sendi salah satu dari nyeri kronik, tapi ada nyeri saraf kejepit dan segala macam. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kapan seseorang itu pergi ke dokter? Harus ke dokter. Ketika itu dirasakan mengganggu aktivitas yang ringan. Jadi ada orang yang melakukan aktivitas berat gitu ya, misalkan ketika dipakai tenis misalkan atau naik tangga dia sakit, ya istirahat dari tenisnya, pemulihan. Nanti begitu sudah sembuh, dicoba tenis lagi tidak sakit, ya silahkan. Tapi kalau aktivitas ringan, misalkan Anda duduk saja Anda nyeri, itu mengganggu kan. Dan itu akan mengganggu produktivitas dan juga mengganggu peran Anda sebagai ASN atau sebagai peran dalam keluarga. Sebagai istri ya nggak bisa melayani keluarga atau suami. Sebagai suami tidak bisa membantu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ketika peran ini terganggu, maka Anda harus mengkonsultasikan ini pada dokter ahli nyeri yang sudah saya sebutkan tadi. Di situ Anda akan mendapatkan jawaban dan kemudian akan mendapatkan edukasi. Jadi yang harus Anda dapatkan adalah edukasi tentang nyeri. Kemudian Anda akan mendapatkan penanganan tentang nyeri itu sendiri dan kemudian yang terakhir adalah yang paling penting adalah pencegahannya. Kadang ada orang sudah sembuh dari nyeri lututnya misalnya, tapi dia lupa bagaimana cara mencegahnya. Misalkan salah satunya adalah dengan bersepeda statis secara rutin, 4 kali sehari 10 menit misalkan. Jadi 4 kali sehari 10 menit sepeda statis itu tidak hanya untuk orang yang sakit. Bahkan kalau saya sarankan semua ASN, teman-teman ASN yang aktif ya, dalam masa tugasnya dan sebagai kepala rumah tangga atau peran keluarganya aktif, maka untuk menjaga nyeri sendi Anda, itu kalau pengen semua sendinya bagus, berenang jawabannya. Berenang seminggu 3 kali 1 jam. Karena berenang itu sudah diteliti oleh para ahli adalah olahraga yang paling aman untuk sendi. Dia menggerakkan hampir seluruh sendi. Coba berenang itu ada nggak gerak sendi? Semua gerak, semua sendi gerak. Dan sendi yang bergerak itu tidak melawan beban badan. Karena bebannya ditahan sama air. Ya. Nah kebetulan ini bulan puasa. Yang muslim, kita tahu bahwa seorang muslim itu sunnahnya adalah berolahraga adalah berenang. Berenang, berkuda, memanah. Itu zaman Nabi Muhammad itu 1500 tahun yang lalu tidak ada kolam renang itu di Arab itu. Tapi muncul perintah seperti itu. Ini pasti bukan dari manusia perintah ini. Karena zaman itu tidak ada padang pasir itu nggak ada kolam renang. 1500 tahun kemudian perkataan Nabi Muhammad tadi sebagai sunnah tadi itu dibuktikan oleh para ahli sekarang bahwa
berenang itu paling aman untuk menggerakkan sendi. Jadi kalau Anda sakit sendi, bahkan autoimun, sekarang banyak autoimun ya. Autoimun, nyeri otot yang fibromialgia itu kuncinya rheumatoid arthritis itu kuncinya berenang, Bu. Jadi olahraga berenang. 1500 sudah dibilang sama Nabi kita dan hari ini ilmuwan membuktikan itu. Nah, kalau Anda sulit untuk pergi berenang, khusus nyeri lutut, Anda bisa sepeda statis di rumah. 4 kali 10 menit sehari, sepeda statis akan membakar lemak Anda, mengurangi berat badan Anda, menguatkan jantung Anda, meningkatkan aliran darah pada sendi-sendi yang sakit tadi, lutut terutama. Kemudian akan terjadi peremajaan di sana, Anda istirahat yang cukup, makan yang baik, maka sendi Anda akan membaik sendiri tanpa meminum obat-obatan anti nyeri. Sebetulnya seperti itu. Salah ini pencegahannya. satu pencegahannya. Betul. Baik, dokter. Seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, kemudian nyeri ini kadang-kadang memang mengurangi fokus kita ya dokter ya, apalagi sebagai seorang aparatur sipil negara kita dituntut profesional, kemudian kita dituntut fokus pada pekerjaan. Kalau nyerinya ditahan-tahan, nggak berani ke dokter, ini dokter, dampaknya seperti apa ke pasien tersebut dokter? Ya, jadi nyeri itu kalau kita biarkan, maka ini secara biologis ya, secara kedokteran dari nyeri akut. Jadi nyeri itu ada dua. Ada secara pembagian waktu ada akut, ada kronik. Akut itu kalau nyerinya kurang dari 3 bulan. Jadi misalkan kapan sakitnya? Baru kemarin. Ini akut. Akut itu bukan sesuatu yang berat, bukan ya. Kadang-kadang masyarakat itu salah pengertian. Oh ini penyakitnya sangat akut. Artinya itu bukan sangat berat, bukan. Akut itu adalah sesuatu yang terjadi baru saja. Misalkan baru saja nyeri, kurang dari 3 bulan itu masih akut. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, itu akan tidak hanya perubahan sendi, tapi otaknya juga berubah. Coba misalkan, ini ada suatu penelitian dari Pavlov. Pavlov itu meneliti seekor anjing. Ini saya ceritakan ya, supaya teman-teman tahu. Jadi teman-teman ASN harus tahu ini. Orang itu kalau dia dibiasakan melakukan sesuatu kegiatan A, maka dia akan terbiasa terjadi A. Contoh Pavlov ini mencoba pada anjing. Anjing ini, sebelum dia dipukul, jadi satu ekor anjing dipukul itu. Mau dipukul itu dia dibunyikan lonceng dulu. Teng gitu ya. Kemudian anjingnya dipukul. Tas gitu. Terus-terusan seperti itu. Pada bulan ketiga, itu dia dibunyikan lonceng aja. Pada seminggu ya, itu dibunyikan lonceng. Itu anjingnya tuh lari itu, takut. Karena dia tahu setelah lonceng pasti dipukul. Nah, ketika kita nyeri sendi, ibarat lutut kita nyeri, itu kita seperti mendapatkan pukulan pada lutut kita terus-menerus. Maka otak kita akan memprogram bahwa akan terjadi nyeri ketika saya berdiri, ketika saya berjalan, ketika saya naik tangga. Betul nggak? Dan itu pada 3 bulan pertama, memang betul ketika naik tangga, sakit. Selanjutnya apa yang terjadi? Anda tidak naik tangga, Anda cuma lihat tangga aja. Lihat tangga, itu lutut Anda akan terasa ngilu itu. Itu yang iya dokter itu berarti. Bukan. Sudah, iya betul. Jadi itu sudah terjadi perubahan namanya neurobehavioral yang berubah. Jadi orang itu akan terjadi namanya kecemasan. Jadi orang yang nyeri selama 3 bulan, dia akan mengalami kecemasan pada sarafnya, otaknya. Nggak ngapa-ngapain ya, lihat tangga aja, langsung ngilu kakinya. Itu. Orang sakit pinggang, dia biasanya bangun tidur sakit itu ya. Itu bangun tidur, dia nggak berani langsung bangun itu. Tunggu dulu. Kenapa? Karena sudah terbiasa sakit. Nah, inilah yang harus kita hindari. Jadi, kalau Anda nyeri akut, kurang dari 3 bulan, jangan tunggu lama. Anda bisa akses itu ke dokter ahli nyeri. Bahkan kalau Anda cuma pengen konsultasi, Anda bisa lakukan fasilitas telekonsultasi di klinik kami. Di rumah sakit ini ada fasilitas telekonsultasi. Kita sediakan nomor sendiri, hotline tuh, HP itu. Ada HP khusus telekonsultasi. Anda bisa telekonsul tuh. Tapi jamnya biasanya antara jam 2 ke atas. Karena kalau di bawah jam 2 ya kita jam kerja kan. Nanti ASN-nya telekonsul jam kerja. Jadi di atas jam 2. Nah, yang jelas begini Bu ya. Jadi orang itu karena tidak paham, maka dia akan berpikir macam-macam. Overthinking, anak Gen Z ngomongnya overthinking tuh. Terhadap nyerinya. Padahal sebetulnya itu nyeri sendi biasa. Oh. Ya, pada saat kita menginjak usia 40 tahun ke atas, berat badan kita akan bertambah. Metabolisme turun kan, beratnya nambah, kemudian otot-ototnya mulai mengecil, maka kemudian saat itulah kemudian muncul nyeri-nyeri sendi. Ya, itu pasti itu. Iya, dokter. Kalau misalnya kita merasakan nyeri sendi gitu ya, dokter. Kemudian kita memastikan untuk minum obat, itu langkah yang tepat atau bagaimana, dokter? Sebetulnya boleh saja minum obat nyeri ya. Karena obat nyeri itu bisa kita beli. Gitu, boleh aja, dokter. Tapi Anda harus hati-hati bahwa Anda harus tahu bahwa obat nyeri itu ada maksimalnya. Jadi kalau Anda sudah minum obat, bahkan obat nyeri yang diberikan oleh dokter umum misalkan atau dokter yang lain ya, memberikan resep obat nyeri, kemudian Anda sudah minum obat itu, bahkan sudah seminggu obatnya habis gitu ya.
1 emplek sudah habis tuh. Yang jadi masalah begini saya jelaskan ya. Yang terjadi masalah ketika Anda obatnya habis dan Anda merasa nyaman dengan obat itu. Tapi ketika obat itu habis, Anda kan nyeri lagi. Yang dilakukan orang-orang bukan datang lagi ke dokternya, dok. Ini obatnya ini ya dokter. Iya dok, saya udah minum obat ini. Kok masih obatnya habis, kok masih sakit ya? What next? Gitu kan? Beli lagi. Nah, bukan what next kan artinya dokternya mesti mikir, berarti obat ini hanya bersifat sementara kan? Maka harus ada tindakan lebih lanjut. Apakah itu diagnosis? Oh, saya foto MRI ya lututnya ya, siapa tahu ada yang sobek di situ. Betul nggak? Iya. Saya konsultasikan ya ke dokter ahli nyeri misalkan, sehingga lebih dapat diagnosis yang lebih bagus. Karena lutut ini tidak hanya lutut begitu aja. Ini ada ligamen, ada bantalan, ada tulang rawan, ada otot, ada macam-macam. Yang mana yang rusak? Lah, kalau kita nggak punya kespesifikan di bidang nyeri, maka ya yang penting ya nyeri lutut gitu aja. Obatnya ya itu standar begitu kan. Tapi ketika dengan obat standar itu tidak sembuh, maka janganlah, ini pesan saya teman-teman ASN, sobat ASN semua, jangan beli obat sendiri. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau Anda sudah dikasih obat habis 10, datanglah ke dokter yang tadi ngasih, bilang, dok saya ini udah minum obat, semua sudah saya turuti. Dokter suruh istirahat, saya sudah istirahat dok. Saya sudah nggak tenis lagi misalnya. Saya udah pakai deker misalnya, kan lutut ya misalnya. Atau kalau pinggang saya pakai korset dok. Saya sudah sepeda statis, sudah berenang misalnya untuk pinggang. Tapi obat ini habis saya masih sakit dok. Apa yang harus saya lakukan? Nanti dokter akan membuat suatu pertimbangan klinis. Dia akan membuat diagnosis lain atau kemudian dia akan merujuk pasien ini pada yang lebih ahli. Karena di atas dokter umum itu ada dokter spesialis, di atas dokter spesialis ada dokter konsultan. Nah, itu nanti yang akan memutuskan di situ. Jadi jangan Anda sekali lagi beli sendiri. Karena obat nyeri itu punya efek samping yang tidak main-main. Jadi saya jelaskan di sini efek samping obat nyeri nomor 1. Pasti ya, Anda akan mengalami nyeri perut, itu kembung, sakit perut, kena emah. Karena obat nyeri itu dia mengiritasi, efek sampingnya dia punya mengiritasi lambung. Ya, dengan menipiskan permukaan lambungnya. Sedangkan asam lambungnya itu produksi terus, kalau permukaannya tipis, maka Anda akan terkena asam lambung. Gastritis, sakit mah itu kembung, perih. Saya dulu nggak sakit mah, kok sekarang punya sakit mah. Nah, setelah konsumsi obat nyeri sekian lama. Yang kedua, itu masih bisa diatasi karena masih bisa dikasih obat mah, iya kan? Nah, sekarang efek samping ke ginjal apa kabar? Jadi Anda bisa menderita sakit ginjal akut yang mana itu terjadi gangguan dari fungsi ginjal Anda. Tiba-tiba kreatininya naik, iya kan? Belum lagi nanti fungsi mata, penglihatan, belum lagi perdarahan. Jadi hal-hal seperti ini Anda tidak tahu, sehingga Anda berpikir hanya, obat ini tidak ada efek samping, saya minum ini enak, dan saya lanjutkan. Belum lagi kalau dia menekan sistem imun atau kekebalan tubuh, nanti jadi habis minum obat nyeri, kena pilek. Kok saya gampang batuk pilek ya? Dulu nggak pernah kayak gini. Meremen gitu ya? Iya, jadi banyak. Efek sampingnya banyak, sedangkan efek manfaatnya hanya sementara. Anda minum, selesai obatnya, sakit lagi. Betul nggak? Nah, oleh karena itu, kita mesti selektif gitu ya, selektif dalam pengobatan minum obat. Dan sebetulnya di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, sekali lagi Provinsi Jawa Timur harus berbangga karena di rumah sakit ini kita punya solusi untuk nyeri itu tanpa minum obat. Jadi kita bisa memberikan terapi intervensi nyeri dengan metode namanya regeneratif. Regeneratif itu diremajakan lagi. Kan yang sakit sendi itu kan rata-rata orang usia ya. Usia berapa dokter biasanya pasien-pasien yang Kalau gampangannya itu kalau perempuan itu biasanya setelah menopause. Udah mulai itu. Ya 50-an gitu. Kalau laki-laki 60-an tuh. Itu kalau jenengan ke klinik nyeri itu pasti sepuh-sepuh semua. Kalau ada yang muda satu, nah ini pasti akibat nge-gym atau salah olahraga. Biasanya begitu. Jadi teman-teman ASN, pengobatan permajaan sendi dengan terapi permajaan yang cukup natural. Jadi kita menggunakan injeksinya itu bukan pakai obat, Bu. Pakai cairan dextrose. Dextrose itu karbohidrat kompleks dari gula jagung yang disterilkan lah, gampangnya begitu. Kemudian kita menggunakan plasma dari darah pasien itu diambil, diputer, kemudian plasmanya itu kalau di kecantikan kan digunakan untuk kecantikan ya, untuk regeneratif kulit. Nah, ini kita gunakan untuk regeneratif sendi. Kemudian yang terakhir kita bisa gunakan metode-metode minimal invasif untuk saraf kejepit itu hampir kita lakukan tanpa tindakan-tindakan pembedahan. Tanpa operasi, dokter? Tanpa operasi. Dan prosedurnya cukup cepat, 1 jam, 2 jam selesai, pasiennya bisa pulang segera. Nggak perlu macam-macam. Nah, itu adalah kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan di sini dan
ini semua fasilitasnya bisa diakses dengan menggunakan jaminan sosial yang BPJS itu. Oh, luar biasa sekali. Dan ini merupakan satu-satunya dokter, betul ya dokter? Di Indonesia merupakan klinik satu-satunya begitu Ya, dokter? betul. Jadi kita satu-satunya dan yang pertama di Indonesia yang bisa melakukan terapi ini. Sudah berdiri lama dokter? Kita dengan BPJS sebenarnya kalau kliniknya sudah sejak 2014. Ya, tapi bekerja sama dengan BPJS sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Tepatnya 3 tahun atau 4 tahun, saya kurang tahu tanggalnya. Tapi kita sudah bisa BPJS sudah lama sebetulnya. Baik. Dokter, saya sempat spill di IG gitu ya, di Instagram. Kalau dokter juga pernah menyelenggarakan semacam seminar dokter ya, seminar internasional terkait dengan sendi ini di Madiun. Betul. Nah, ini bagaimana dokter dampak positifnya bagi para pasien? Baik. Jadi kita selalu usahakan untuk mengupdate diri ya. Jadi di klinik kami kita mau melakukan banyak sekali update, dan update ini tentunya tidak hanya untuk kami. Jadi waktu itu kita undang profesor saya dari Korea. Kebetulan saya belajarnya ke Korea waktu. Jadi belajarnya banyak, ada di Eropa, ada di Korea, ada di Thailand. Tapi yang ke Korea itu adalah suatu ilmu baru di mana kita bisa melakukan tindakan untuk mengobati saraf kejepit tanpa operasi. Nah, dokter sudah sampai kemana-mana berarti, berbagai negara dokter? Ya, sudah. Nanti ke depan ini ada tindakan lagi dari, kita nanti akan belajar ke Cina dan ke Taiwan untuk beberapa alat, dan juga kemarin kita barusan dari Turki, kita mengembangkan nanoskopi. Jadi sekarang itu kita bisa lakukan tindakan untuk melihat isi lutut itu dengan kamera yang cukup kecil. Jadi kameranya sebesar pulpen gitu. Mungkin lebih kecil lagi dari pulpen ini. Dokter? Ya, jadi dimasukin tanpa bius itu. Biusnya cuma lokal aja. Jadi kita bisa lihat tuh. Oh, ini lututnya yang rusak ini, yang ini. Nah, itu nanti dari situ langsung dimasukkan di tempat yang rusak, kan kelihatan tuh. Defeknya kan kelihatan. Ini tulang rawannya ini rusak nih. Nanti di situ langsung kita masukkan zat yang regeneratif tadi. Itu namanya needle nanoskopi, dan kita sudah kembangkan itu. Tahun lalu kita sudah ke Turki, dan tahun ini kita sedang bikin alatnya. Karena alatnya tidak diproduksi secara umum, jadi kita mesti desain dulu dan nanti kita patenkan gitu. Nah, yang tadi yang Korea tadi itu adalah melakukan tindakan untuk tulang belakang yang dulunya harus dioperasi. Sekarang itu kita bisa dengan lubang yang sangat kecil, hanya sekitar 2,8 mili, itu kita bisa mengakses tempat di mana sarafnya kejepit, dan kemudian kita bisa bebaskan saraf jepitannya, dan itu sudah kita kerjakan rutin sejak profesor itu, dan kita mengundang banyak sekali audiens dari seluruh Indonesia untuk hadir di situ dan juga belajar di situ, dan kemudian kita menginisiasi untuk mulai mengajarkan itu di Indonesia. Jadi setelah saya belajar dari mereka, kita buka kelas untuk mereka semua. Oke. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih sekali dokter, luar biasa sekali dokter Mirza. Wow, potensi yang begitu luar biasa dokter, ini satu-satunya di Indonesia, bahkan pasiennya dokter ternyata dari berbagai negara berkunjung di Madiun ini ya dokter ya. Nah, dokter, yang menjadi harapan dokter agar masyarakat ini tetap produktif, tetap sehat, tidak nyeri-nyeri lutut, sendi dan sebagainya, seperti apa dokter? Baik. Jadi pencegahan ini ya. Yang pencegahan. Baik. Bagi yang belum sakit, ya kalau yang sudah sakit ya konsultasi aja ke kami, ke Rumah Sakit Sudono. Kemudian telekonsul ke kita, boleh nanti kita jawab masalah sakitnya. Yang belum sakit berarti. Baik. Yang belum sakit begini. Kita jadi sakit-sakit sendi dan sakit-sakit nyeri itu 90% itu degeneratif. Degeneratif itu karena usia tua, betul ya? Nah, apa yang terjadi pada saat kita tua? Pada saat kita tua, kita akan kehilangan massa otot. Otot-otot kita akan mengecil, sehingga kita akan berdiri atau menyangga berat badan itu menggunakan sendi. Tulang kita keropos, osteoporosis, kita terjadi namanya atrofi otot, kemudian kita akan terjadi osteoartritis atau kerusakan sendi. Untuk mencegah itu, maka sebelum Anda jatuh sakit pada saat usianya sudah kita kan makin lama makin tua, bukan makin muda. Maka saran saya adalah nomor 1, menabung otot. Menabung otot itu artinya olahraga. Dan olahraga yang disarankan untuk orang yang sudah mau tua itu adalah beban, gym ya. Tentu saja olahraga gym ini harus terukur itu dan terencana. Tidak boleh berangkat gym kemudian ada beban diangkatin nanti cedera nanti. Jadi harus terukur, ada pelatihnya. Bahkan kalau bisa ya itu menjadi program ya. ASN mestinya harus lebih sehat dan kasih contoh untuk masyarakat. Oleh karena itu belajar untuk olahraga beban, meningkatkan massa otot. Kemudian yang kedua, hindari olahraga-olahraga yang merusak sendi.
Contoh, maaf, saya tidak, bukan berarti saya tidak melakukan itu. Iya. Contoh tenis ya kan. Tenis, kemudian apalagi bulu tangkis, kemudian mungkin sudah jarang tapi ada saya dengar basket, volley, kemudian lari trail. Lari trail tahu ya, gunung itu dilariin. Nah, sebetulnya bagus-bagus aja kalau Anda ototnya bagus. Jadi olahraga itu perlu disiapkan dengan latihan beban tadi. Kalau Anda sudah latihan beban, masa otot Anda bagus, diukur bagus, Anda silakan mau pilih olahraga apa saja yang tadi saya sebutkan boleh. Tapi kalau Anda tidak punya basic, selama usia makin tua, ototnya makin kecil, kemudian Anda pilih tenis, ya nanti pasti akan berkunjung ke klinik kami gitu. Ya jadi begitunya. Sehingga pada saat ini yang saya sarankan adalah olahraga beban. Ya, kemudian kalau Anda pilih olahraga kardio, pilih yang tidak membebani sendi seperti lari, jangan. Jadi dipilihnya adalah sepeda statis. Kalau saya suka lari, ya sudah treadmill tapi jalan. Atau kalau terpaksa sekali pengen agak kenceng, ya sudah elliptical yang pakai begini tuh. Nah itu sama sekali dia tidak akan merusak lutut. Begitu. Iya, terima kasih sekali dokter. Dokter, pasiennya sangat banyak dokter di bawah tadi dokter. Di rumah sakit ini dalam satu hari kurang lebih ada berapa dokter? Rata-rata ya? Iya. Jadi rata-rata sehari itu antara minimal 30 sampai 50 tindakan. Kemarin 50, hari ini sekitar 40-an. Dan sebulan itu kita 300 kasus, 300 sampai 400 kasus. Setahun kita ngerjakan 6.500 kasus setahun itu. Dan ini kasusnya sangat bervariasi sehingga memang sebenarnya dengan banyak kasus ini kami juga belajar sebagai dokter. Guru kami itu ya pasien-pasien itu, sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada pasien-pasien yang sudah memberikan kepercayaannya kepada Rumah Sakit Dr. Sudono Klinik Nyeri dan Paliatif. Mudah-mudahan dengan doa panjenengan semua kita akan menjadi lebih baik dalam melayani panjenengan semua. Oke, baik, terima kasih sekali dokter. Ya, Sobat ASN, luar biasa sekali penjelasan dokter Mirza. Nah, bagi para Sobat ASN dimanapun berada ingin berkunjung ke kliniknya dokter Mirza yang ada di RSUD Dr. Sudono, disilakan sekali. Buka setiap hari dokter ya? Setiap hari Senin sampai Jumat, 5 hari kerja. Senin sampai Jumat. Dan luar biasa sekali, pasiennya begitu banyak sekali Sobat ASN. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama bahwa kesehatan itu amatlah sangat penting dan mahal sekali dokter ya. Wow, melihat pasiennya begitu banyak, jadi takut ini saya dokter ya. Mungkin ada kisi-kisi agar masyarakat tetap sehat, Sobat ASN semuanya tetap sehat seperti yang sudah dijelaskan dokter tadi di awal. Mungkin sebagai kisi-kisi penutup dokter, silakan. Baik, sejawat ASN, masyarakat Indonesia dan seluruh dokter-dokter juga yang ada di sini, kita pasti tua, dan kita pasti akan mengalami proses penuaan. Anda tidak perlu khawatir dengan proses penuaan itu, karena proses penuaan itu adalah suatu yang alami. Tapi marilah kita menjadi tua dengan sehat dan produktif, dengan cara kita menjaga diri kita dengan berolahraga secara cerdas. Jadi harus cerdas itu berarti ada terukur, ada ukurannya, ya terencana dan jadi olahraga yang cerdas. Pilih makanan yang benar dan baik. Wow. Ya kalau halal ya pastilah ya, halal, benar dan baik. Dan yang satu lagi adalah istirahat yang cukup. Insya Allah itu akan memberikan kita pencegahan terhadap penyakit yang akan bersamai kita pada saat kita akan menjadi tua. Semoga ikhtiar kita ini benar-benar diridhoi Allah ya dokter ya, amin. Satu lagi, berdoa. Amin. Iya, terima kasih sekali dokter Mirza, luar biasa sekali Sobat ASN kebersamaan kita di kesempatan kali ini karena waktu dokter mohon maaf sekali ya. Mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali, kita akan tanya-tanya kembali terkait dengan saraf-saraf kejepit dan sebagainya ini. Boleh, dokter, lebih spesifik kasus per kasus. Lebih spesifik kasus per kasus. Demikian rangkaian kebersamaan kita, Sahabat ASN. Di kebersamaan kita kali ini, ASN Sehat dan Bugar. Terima kasih sekali, saya Lisa Hidiana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kita bersama. Yeay! Orientasi kita pertama untuk negara. Berakhlak merupakan nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua ASN di Indonesia demi mewujudkan pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien untuk membentuk pelayanan publik yang optimal. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berintegritas dan bertanggung jawab dengan internalisasi dan implementasi core values berakhlak sebagai berikut. RSUD Dr. Sudono berkomitmen untuk memahami dan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan budaya kerja 5S1B, menciptakan ASN yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Akuntabel, ASN RSUD Dr. Sudono mampu mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kompeten, ASN RSUD Dr. Sudono senantiasa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang terus berkembang, saling belajar, berbagi ilmu, dan berdiskusi demi melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, ASN RSUD Dr. Sudono saling peduli, menghargai, dan bertoleransi terhadap perbedaan, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, dan ras. Loyal, ASN RSUD Dr. Sudono memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada NKRI dengan perwujudan dedikasi dan komitmen yang diilhami dalam maklumat pelayanan RSUD Dr. Sudono. Adaptif, RSUD Dr. Sudono siap menghadapi dan menjadi motor perubahan dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas demi menghadapi tantangan, perkembangan zaman dan teknologi. Kolaboratif, ASN RSUD Dr. Sudono saling bersinergi dan bekerja sama untuk menghasilkan value atau nilai lebih, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi guna mengoptimalkan sumber daya, mendukung pencapaian kinerja dan pelayanan publik di RSUD Dr. Sudono yang prima. Dengan core value ASN berakhlak, mari wujudkan ASN yang bertanggung jawab dan berintegritas sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.